Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hadijah N, Prodi Perbankan Syariah 1. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai teori perilaku konsumen. Pengertian teori perilaku konsumen adalah proses yang dimiliki oleh seseorang dalam tahap-tahap pertama, tahap pembelian sampai ke tahap setelah pembelian. Di sini perilaku konsumen akan diperhatikan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pembeliannya sampai pengevaluasian pembeliannya dan setelah pembelian barang tersebut atau kebutuhannya tersebut. Kemudian bagian B yaitu pembagian teori perilaku konsumen terbagi atas dua seperti yang ada di atas, yaitu teori perilaku konsumen berdasarkan rasional dan teori perilaku konsumen berdasarkan irasional. Di sini sangat berbeda ya, seperti yang kita lihat di atas. Teori perilaku konsumen berdasarkan rasional itu mereka dikatakan teori perilaku konsumen berdasarkan rasional apabila membeli suatu barang atau jasa yang benar-benar mereka butuhkan. Jadi mereka itu beli barang karena mereka memang benar-benar membutuhkan barang tersebut. Contohnya misalnya sepatu, mereka beli sepatu atau konsumen ini beli sepatu karena sepatunya itu misalnya sudah lama atau sudah rusak, tidak bisa digunakan lagi. Jadi dia membeli barang tersebut. Kemudian yang selanjutnya, konsumen yang rasional ini melakukan konsumen dengan kemampuan konsumen itu, seperti yang saya tadi jelaskan pertama ya. Kemudian saya berikan satu lagi contoh, misalnya melakukan konsumen sesuai dengan kemampuan konsumen. Saya kasih contoh misalnya Ani itu ingin membeli sepatu karena sepatunya rusak, dia memiliki uang 200.000, maka dia membeli sepatu tersebut. Jadi dia benar-benar membutuhkan barang tersebut, jadi dia membelinya. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan konsumen barang atau jasa secara optimal. Jadi inilah sifat atau perilaku konsumen yang rasional. Kemudian pembagian yang kedua yaitu pembagian konsumen berdasarkan teori perilaku irasional. Di sini melakukan konsumen karena tergiur promo atau dengan penawaran produsen. Jadi misalkan untuk barang yang sama seperti yang saya jelaskan sepatu tadi sepatu, ketika konsumen rasional ini membeli barang karena memang benar-benar membutuhkannya, di perilaku konsumen irasional ini membeli barang karena tergiur dengan promo ataupun iklan-iklan yang ditawarkan oleh seorang produsen. Misalnya di sini saya berikan contoh ya, kan di situ saya jelaskan melakukan konsumen atas dasar gengsi. Dia itu membeli barang atas dasar gengsi karena dia melihat temannya, misalnya dia melihat temannya punya sepatu baru yang berkualitas, lebih berkualitas yang dia miliki, dia ingin membeli lagi padahal dia sudah punya, maka itu bisa dikatakan dengan dia membeli barang karena adanya rasa gengsi terhadap dirinya sendiri. Kemudian melakukan konsumen di luar kemampuan konsumen. Seperti contoh, dia memiliki uang 200.000, kemudian dia melihat sepatu itu seharga 1 juta misalnya, seharga 1 juta. Nah, uangnya hanya 200.000, tetapi dia ingin membeli barang tersebut. Nah, bagaimana caranya? Dia berpikir dia ingin mengambil kredit, maka dia kredit uang 800.000. Maka itu bisa menyusahkan bagi dirinya sendiri. Kemudian prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Prinsip dalam analisis perilaku konsumen. Pertama, pendapatan yang terbatas. Hal ini adalah masalah ekonomi bagi konsumen. Untuk menyiasatinya, dia harus berpikir bijak. Sebelum melakukan kegiatan konsumen agar tercipta keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Kemudian yang kedua yaitu kemampuan konsumen dalam membedakan biaya dan manfaat biaya. Manfaat biaya hal penting yang selalu diperhatikan konsumen sebelum membeli suatu produk tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adanya hukum berkurang tambahan terhadap sebuah hukum ekonomi yang memaparkan bahwa semakin banyaknya jumlah produk yang dikonsumsi oleh seseorang, maka semakin kecil kepuasan atau manfaat yang dapat dihasilkan. Jika ada tambahan biaya, konsumen cenderung akan lebih beralih ke produk lain. Kemudian yang kedua, yang saya menjelaskan sedikit yaitu mengenai faktor-faktornya juga ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor sosial, kedua faktor marketing, ketiga faktor pribadi. Di sini faktor sosial konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi atau tidak akan berpikir panjang sebelum membeli barang tersebut. Tetapi misalnya faktor sosial kelas-kelas bawah, dia itu pasti mempertimbangkan apabila ingin membeli barang karena keuangannya yang kurang atau dia membalance antara keuangan dan pengeluarannya,
Kemudian yang kedua yaitu faktor marketing. Faktor marketing atau strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen dengan beberapa variabel produk, harga, dan iklan dan didistribusikan. Kemudian yang ketiga yaitu faktor pribadi, yaitu seseorang tentu saja preferensi pribadi sebagai alasan di baik perilaku konsumen yang dilakukan. Kemudian adapun pendekatan perilaku konsumen. Pendekatan perilaku konsumen terbagi atas dua, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Di sini saya tidak menjelaskan lebih banyak mengenai faktor-faktor ini, tetapi saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara faktor ini, faktor ordinal dan faktor kardinal. Di sini faktor ordinal kardinal menggunakan alat analisis yang dinamakan marginal atau utility atau pendekatan marginal, sedangkan analisis ordinal menggunakan analisis indifferent kurva atau kurva kepuasan sama.